penyanyi terkenal. Hai, saya Maximilian kelas 1B. Cita-citaku menjadi dokter. Halo, namaku Shani, kelas 1 SD Pangudi Luhur. Cita-citaku menjadi pengusaha. Halo, nama saya Jetro, kelas 1D SD Pangudi Luhur, Jakarta. Saya ingin menjadi profesor karena profesor bisa bikin robot dan lain yang keren-keren. Halo, saya namanya Rena Sofia Gabriel Hutapea. Saya kelas 2A di SD Pangudi Luhur, Jakarta. Saya cita-citanya adalah menjadi dokter anak dan penyanyi profesional. Halo, nama saya Mikaela, kelas 2B. Cita-cita saya ingin menjadi pilot dan dokter hewan. Nama saya Katarina Kinta Wintia, panggilan saya Kinta. Cita-cita saya adalah menjadi seorang koki yang hebat karena aku suka masak. Halo, nama saya Ralia. Saya dari kelas 2D. Cita-cita Ralia jadi penyanyi dan penari. Nama saya Kimberly Michelle Sugianto. Saya dari kelas 3A. Halo, namaku Silvan dari kelas 3B. Halo, namaku Ras dari kelas 3C. Nama saya Yos dari kelas 3D. Namaku Giovanna dan saya kelas 4A. Nama saya Imade Dwi Prakasa Putra Sadiasa yang biasanya dipanggil Laka. Saya dari kelas 4B. Nama saya Yeye, saya dari kelas 4C. Nama saya Tiura, kelas 4D. Tokoh gambar di samping bernama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional. Beliau memiliki nama asli, yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Ia lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nama tokoh di gambar ini adalah Ki Hajar Dewantara. Nama asal beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Itu Ki Hajar Dewantara. Nama asli Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ya, saya tahu tokoh ini. Dia adalah Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nama dari gambar tersebut adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan. Nama asli Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nama saya Dika, kelas 5A. Saya Lalita dari kelas 5B. Nama saya Ewan, kelas 5C. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Bapak Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pahlawan nasional yang berperan penting dalam bidang pendidikan. Adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam pendidikan di Indonesia. Ing ngarso sung tulodo. Artinya, guru adalah pendidik yang selalu memberikan contoh baik. Yang kedua, ing madyo mangun karso. Artinya, guru akan selalu menyertai dan memberi semangat murid-muridnya dalam berkarya. Yang ketiga, tuturi handayani. Artinya, guru akan terus-menerus menunjukkan arah yang benar bagi hidup dan karya murid-muridnya. Ingarso sung
Suntolodo, ing Madyo Mangunkarso, tuturi handayani. Artinya, yang depan memberi teladan, yang tengah memberi semangat, yang di belakang memberi dorongan. Ing Ngarso Suntolodo, ing Madya Mangunkarso, tuturi handayani. Kemudian yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara adalah ing Ngarso Suntolodo, ing Madya Mangunkarso, tuturi handayani, yang memiliki arti di depan memberi contoh, di tengah memberi motivasi, di belakang memberi dorongan. Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kita sebagai putra-putri bangsa Indonesia yang kini telah bebas menikmati indahnya pendidikan di negeri ini. Berbicara tentang Hari Pendidikan Nasional, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa dari salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara, sang bapak pendidikan nasional. Sosok pahlawan yang telah mengangkat derajat pendidikan di negeri ini. Nah, agar lebih mengenal sosok Ki Hajar Dewantara, simak terus video ini. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dari lingkungan Keraton Yogyakarta, yaitu dari keluarga Kadipaten Pakualaman dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Sebagai golongan ningrat, Suwardi mendapatkan hak untuk mengenyam pendidikan yang layak oleh kolonial Belanda. Ia menamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Kemudian sempat melanjutkan ke Stovia, Sekolah Dokter Bumi Putra. Tetapi tidak sampai selesai karena beliau sakit. Setelah tidak berhasil menyelesaikan pendidikannya, Suwardi mengawali karirnya dengan bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain di Sedia Utama, Midin Java, The Express, Utusan Hindia, dan lain-lain. Suwardi tergolong sebagai penulis yang handal. Tulisan-tulisannya komunikatif, tajam, dan patriotik, sehingga mampu membangkitkan semangat anti-kolonial bagi pembacanya. Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, beliau bergabung dengan organisasi Budi Utomo bersama Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, yang kemudian dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ia mendirikan Indische Partij, yang merupakan partai politik utama yang beraliran nasionalis. Namun partai tersebut tidak mendapatkan badan hukum dari pemerintahan kolonial Belanda karena dianggap dapat membangkitkan dan menentang kolonial Belanda. Kemudian pada tahun 1913, pemerintah Hindia Belanda berniat mengumpulkan sumbangan dari warga, termasuk pribumi, untuk merayakan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari penjajahan Perancis. Hal itu menimbulkan reaksi kritis dari kalangan nasionalis, termasuk Suwardi. Suwardi melancarkan kritikannya melalui salah satu tulisan yang cukup terkenal, yaitu Als ik een Nederlander was, yang berarti andai aku seorang Belanda. Tulisan beliau ini dimuat dalam surat kabar The Express tahun 1913. Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa Inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Karena tulisan-tulisannya itu,
Ia kemudian dijatuhkan hukuman internering atau hukum buang tanpa proses peradilan. Atas permintaannya, dia dihukum buang ke Pulau Bangka. Namun, atas permintaan kedua rekannya dari 3 serangkai yang juga mendapatkan hukum buang karena membela Suwardi, mereka bertiga dibuang ke Belanda. Kesempatan itu mereka gunakan untuk mendalami dunia pendidikan. Suwardi kembali ke Indonesia pada bulan September tahun 1919. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922, yaitu Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakainya kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia hingga sekarang. Ki Hajar Dewantara meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Nama Ki Hajar Dewantara tidak hanya diabadikan sebagai nama seorang tokoh dan pahlawan yang tanggal kelahirannya, yaitu tanggal 2 Mei, dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, tetapi juga ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Nama Ki Hajar Dewantara juga diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, yaitu KRI Ki Hajar Dewantara, dan potret dirinya juga diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Nah, itulah sepenggal sejarah perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara, sang pahlawan nasional, sang Bapak Pendidikan Nasional. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga kita semua dapat menikmati indahnya pendidikan di negeri tercinta ini. Salam Pendidikan Nasional. Untuk kakak-kakak kelas 6, semangat ya ujiannya. Semoga lancar dan mendapat nilai yang bagus. Untuk kakak-kakak kelas 6, semangat ujiannya ya, semoga hasilnya bagus. Untuk kakak kelas 6, semoga lulus ujiannya ya. Untuk kakak-kakak kelas 6 yang sedang ujian, semangat ya. Semoga ujiannya lancar dan hasilnya bagus. Pesan saya untuk kakak-kakak kelas 6 SD adalah tetap semangat belajar ya. Rajin dan fokus belajar. Tingkatkan kreativitas dalam mempersiapkan diri ke jenjang SMP. Kakak-kakak kelas 6, selamat menempuh jenjang pendidikan yang tinggi ya. Selalu semangat dalam mewujudkan mimpi dan harapan. Dan jangan lupa dengan teman-teman, para guru, dan kami adik-adik di SD. Untuk kakak-kakak kelas 6, semoga berhasil dalam pelajaran untuk mencapai cita-citanya. Halo kakak-kakak kelas 6, semangat ya ujiannya, pasti kalian bisa deh. Semoga menjadi juara semua ya kakak-kakakku, dan membawa nama baik SD Pangudi Luhur Jakarta kita tercinta. Pesan dan pesan untuk kakak-kakak kelas 6 adalah kakak-kakak kelas 6 harus rajin belajar, tetap semangat untuk ujian kelulusan. Semoga kakak-kakak kelas 6 bisa terus semangat dan saling menyemangati dalam menjalani ujian akhir. Dan semoga kakak-kakak kelas 6 bisa menjadi teladan yang baik bagi kami adik-adik di SD Pangudi Luhur.
Pesan-pesan untuk kakak-kakak kelas 6. Teruslah belajar, teruslah berkarya. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Jangan mudah putus asa dan tetap semangat. Kakak-kakak kelas 6, tetap semangat dan gantungkan cita-cita kalian setinggi langit. Pesanku adalah belajarlah dengan tekun dan semangat agar bisa lulus dengan nilai baik dan bisa masuk ke SMP terbaik untuk kalian. Pesan saya untuk kakak-kakak kelas 6 adalah selalu berpikiran positif, terus bekerja keras, bersyukur atas hasil yang telah diraih, dan tetap menjaga kesehatan dan prokes dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kakak-kakak kelas 6, walaupun saat ini kita belajar di masa pandemi, bila kita ikut nasihat Bapak dan Ibu Guru, kakak-kakak akan berhasil menggapai cita-cita di masa depan. Pesan untuk kakak-kakak kelas 6 adalah selamat menempuh ujian, semoga mendapat nilai yang sesuai jerih payah kalian. Semangat ya! Selamat ya, karena sebentar lagi kalian akan lulus. Oh ya, dan sekarang karena kalian sedang berada di masa ujian, semoga kalian juga dapat nilai yang bagus. Dan jangan lupa untuk terus berusaha dan kerja keras selama belajar, karena hasilnya akan membayar itu semua. Dan juga semoga nanti kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan atau inginkan. Kalau gagal itu wajar sih, karena gagal itu adalah akar dari kesuksesan. Semangat ya kakak-kakak! Pesan untuk kakak-kakak kelas 6, tetap semangat dan giat belajar, semoga sukses dan lancar mengerjakan semua soal. Untuk kakak-kakak kelas 6, selamat dan sukses selalu di jenjang sekolah yang lebih tinggi. Jangan pernah melupakan perjuangan Ki Hajar Dewantara. Tetaplah terus menjaga nama baik SD Pangudi Luhur. Selamat ya kakak-kakak, terima kasih. Pesan saya untuk kakak-kakak kelas 6 adalah selalu semangat dalam segala hal dan jangan lupa berdoa. Terima kasih.